Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore teman-teman. Apa kabar hari ini? Semoga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan sehat-sehat terus. Teman-teman, kemarin ada yang komentar di kolom komentar, "Bang, kenapa kijang saya sepertinya suaranya kayak suara mobil diesel, kasar seperti itu. Ada apa sebenarnya?" Teman-teman, seperti yang kita ketahui bahwa mobil bensin itu atau mobil yang premium dan sebagainya itu memiliki suara yang sangat halus, bahkan nyaris tidak terdengar seperti itu. Apalagi kijang Grand Extra ini, kalau mesinnya dalam keadaan normal, tidak ada gangguan apa-apa, suaranya seperti tidak terdengar memang, padahal dia hidup. Oke teman-teman, jangan lupa berikan komentar dulu, subscribe Dilva Channel, kemudian share video ini, semoga bermanfaat bagi teman-teman semua. Nah, menjawab pertanyaan dari teman-teman sekalian, saya buat video ini. Simak terus teman-teman. Oke, berbicara mesin bensin, mobil bermesin bensin itu tidak lepas dari segi kenyamanan berkendara, kemudian anti bising, kemudian suaranya sangat halus, kemudian apalagi ya, kalau masalah BBM yang mahal itu tergantung kantong kita semua. Kalau teman-teman berbicara tentang hemat atau borosnya sesuatu mobil itu yang Anda punya, sebenarnya Anda itu sedang curhat kalau Anda lagi bokeh teman-teman. Oke, itu kalau berbicara tentang mesin bensin. Oke, kemudian ada yang bertanya di kolom komentar, "Bang, kenapa kijang saya suaranya tiba-tiba kasar? Yang biasanya halus, jadi tidak terdengar, kayak tiba-tiba kasar." Oke, dalam video ini saya coba menjawab. Yang pertama adalah kemungkinan oli mobil teman-teman itu kurang. Nah, sehingga asupan terhadap komponen-komponen mesin di dalam itu, komponen-komponen yang mutar seperti kroas, kemudian piston, kemudian bahan-bahan lain, onderdil-onderdil lain yang ada dalam mesin itu tidak mendapat asupan oli yang cukup, sehingga dia agak kasar, sehingga dia menimbulkan bunyi-bunyi yang kasar, seperti lebih kurang kayak suara mesin diesel, lebih kurang seperti itu ya, agak kasar dari biasanya ya. Itu yang pertama, menurut saya kondisi oli kurang. Makanya setiap pagi teman-teman kalau punya mobil second atau punya mobil tua seperti ini, jangan lupa cek oli, apalagi setiap teman-teman pulang dari bepergian jauh. Oke, itu kurang oli, perhatikan olinya. Yang kedua adalah bisa jadi bearing alternator AC kena. Bearing alternator AC kena, sehingga bisa menimbulkan bunyi yang kasar. Kemudian bearing dari water pump. Nah, water pump dari sini. Jadi bearingnya itu sudah perlu diganti, sehingga dia menimbulkan bunyi yang kasar. Kemudian satu lagi yang ada bearing-bearingnya itu di alternator cas ya, atau dinamo cas. Jadi di kepalanya itu yang diputar-putar itu bisa jadi laharnya udah aus, sudah dimakan usia seperti itu juga bisa menyebabkan suara mobil teman-teman menjadi kasar. Kita lihat di mobil ini yang udah kena adalah bearing kepala kompresor AC. Coba saya hidupin AC. Nah teman-teman, kebetulan AC lagi ada gangguan, nanti kita servis. Nah, kalau ini AC nya hidup, bunyinya sangat kasar, lebih kurang seperti mesin diesel. Nah, ada 3 bearing alternator AC, bearing kompresor AC, bearing water pump, kemudian ada bearing satu lagi di bawah alternator atau dinamo cas. Nah, kalau juga kena power steering, bearing power steering juga bisa menimbulkan bunyi-bunyi yang luar biasa kasar. Itu yang kedua teman-teman. Jadi maka ceklah setiap saat supaya mobil kita ini kita tahu usia spare partnya, kapan harus diganti,
dan kapan harus diservis, seperti itu. Nah, yang ketiga adalah fan bell. Fan bellnya udah pecah-pecah atau kendor. Fan bell sini biasanya mobil ada 3 fan bell untuk AC, water pump, dan AC, water pump, kemudian water pump dia sekalian dengan alternator cas, ya, dinamo cas, kemudian untuk power steering. Ada 3, tapi tergantung merek mobilnya juga. Kalau kijang-kijang seperti ini, kijang kapsul, kijang grand, 3, Avanza saya rasa 3 juga, tergantung merek mobil juga. Nah, ini kendor ataupun pecah-pecah, ya, pecah-pecah. Kita matiin dulu. Nah, kita lihat fisik dari fan bellnya. Nah, ini tergantung tergolong masih bagus karena baru saya ganti, kalau nggak salah kayaknya 2017 juga, ya. Ya, tapi masih awet karena kita gunakan merek yang lumayan, ya. Nah, ini kendor atau ini sudah pecah-pecah, itu juga bisa menyebabkan suara kasar pada mesin mobil Anda. Nah, sehingga menimbulkan suara mesin bensin seperti bensin solar. Nah, selanjutnya adalah yang keempat, ya. Nah, yang keempat adalah tekanan tensioner di timing bell. Kurang kencang, timing bell ada di dalam sini. Kalau mobil-mobil zaman now itu timing bell ada di besar karena mesinnya di atas. Dia ada bisa kita lihat sini, ya, di dalam sini untuk memutar kroas. Lebih kurang seperti itu. Kalau saya mohon diberi komentar atau dibenerin. Nah, itu kurang kencang, teman-teman, sehingga pada saat dia mutar itu bisa juga menyebabkan bunyi kasar, ya, suara kasar. Mungkin dia kletek-kletek kena dindingnya ataupun ada sesuatu lain yang tidak tidak kencang. Nah, itu juga bisa menyebabkan bunyi-bunyian yang kasar di mobil Anda. Yang kelima adalah mobil kita pernah kekurangan oli, sehingga terjadi gesekan pada bantalan, kemudian piston, kemudian shoker, ya, shoker piston. Itu terjadi gesekan yang menimbulkan suara sangat kasar, lebih kurang seperti mesin diesel. Nah, lebih bagus lagi mesin diesel yang masih normal, ya. Ini sangat mengganggu, memang kletek-kletek dan sebagainya. Terjadi getaran yang berlebihan pada mesin. Nah, itu jawabannya. Menurut saya ada 5 penyebab mobil mesin bersuara seperti suara mesin diesel, teman-teman. Oke, jangan lupa berikan komentar, like video ini, kemudian share. Yang belum subscribe, segera subscribe di channel. Kemudian rekomendasinya untuk supaya mobil kita itu tetap sehat, yang pertama adalah periksalah mobil kita ini ke bengkel terpercaya atau ke bengkel langganan Anda secara rutin, supaya kita mengetahui komponen-komponen mana atau onderdil mana yang sudah harus diganti, sehingga tidak menyebabkan kerusakan lainnya. Kemudian kalau mobil tua seperti ini, lebih kurang kalau lumayan sehat, ceklah oli dan air radiator dan cairan-cairan lainnya itu setiap 2 hari sekali. Itu minimal. Kalau bila perlu setiap pagi. Apalagi mobil sering dipakai untuk jalan-jalan antar anak sebagainya. Kemudian apalagi mobil baru pulang jauh, ya, dalam perjalanan jauh, itu wajib dicek seperti oli. Ini satu lagi, aki juga ada kasus yang tiba-tiba ngedrop, ya, akibatnya ya kita juga menjadi terganggu. Nah, periksalah air akinya, kemudian tekanan. Kalau ada ini ini ada warna biru, nah, di mata mata ikan ini. Oke, teman-teman, terima kasih sudah menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.